Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita belum menyadari bahwa seringkali kita datang beribadah, yang paling banyak kita lakukan adalah meminta kepada Tuhan. Seringkali kita beribadah, kita menyampaikan pergumulan kita. Kita minta dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Itu bagian dari ibadah kita, Bapak Ibu. Tetapi mari kita mau belajar bersama-sama. Kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau berkorban untuk Tuhan. Kita mau memberi untuk Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan, Bapak Ibu? Boleh angkat tangan. Puji Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Dan Dia berkorban. Dia memberikan segala-galanya untuk kita. Nyawanya Dia berikan untuk kita, Bapak Ibu. Dan saat ini saya mau ajak secara khusus ibadah ini. Yuk kita mau memberi untuk Tuhan. Kita mau korbankan melalui ucapan syukur kita, Bapak Ibu. Tanggalkan segala persoalan beban, karena itu urusannya Tuhan. Urusan kita saat ini, kita mau berkorban untuk Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Roh Kudus urapi kami, lawat kami, penuhi kami saat ini Tuhan. Ini jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau lihat hati mereka pribadi lepas pribadi. Dan saat ini kami mau bersehati ya Tuhan. Kami mau belajar berkorban untuk Engkau. Kami mau belajar memberikan ucapan syukur sebagai korban untuk Engkau. Karena itulah yang Kau kehendaki ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Ucapkan terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan
seumur hidupku. Melalui pujian ini, biarlah kita jadikan sebagai korban syukur kita di hadapan Tuhan. Melalui pujian ini, biarlah hatimu tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Amin. Kau Tuhan yang sembuh. Amin. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Jemaat saja pujikan ini, segala puji. Sekali lagi jemaat saja pujikan refnya. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih, terima kasih. Hanya layak bagimu Tuhan. Sekali lagi jemaat saja, dengan hormat kalau boleh keluarkan suara saudara untuk Tuhan sebagai korban dengan sungguh-sungguh.
seumur hidup. Bersama-sama kita pujikan. Segala puji dan hormat, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur. Sekali lagi mau kita ajak bangkit berdiri Bapak Ibu. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala puji hormat, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian. Biarlah segala hormat bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak dipuji, ditinggikan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, Dia akan menopang hidupmu. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, sekali lagi naikkan syukur. Ku selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan. Naikkan syukurmu sebagai korban yang kudus di hadapan Tuhan. Syukur, syukur, kami bersyukur. Haleluya. Tidak ada kata yang bisa Tuhan untuk mengungkapkan ucapan syukur kami. Dan untuk membalas kasih-Mu yang besar Tuhan. Karena Kau sudah berikan segala-galanya bagi kami Tuhan. Yaitu korban nyawa-Mu di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kami. Biarlah hati kami saat ini ya Tuhan Allah Roh Kudus dipenuhi dengan ucapan syukur. Dan biarlah hidup kami Tuhan di hari-hari yang ke depan selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersuka cita karena Engkau Allah yang baik, karena Engkau Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami, yang selalu menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapa yang merasa Tuhan Yesus baik, angkat tangan. Siapa yang merasa Tuhan Yesus turut campur tangan dalam segala kehidupanmu, angkat tanganmu. Tuhan, ini kami Tuhan saat ini mengangkat tangan di hadapan-Mu. Kami mengaku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Kami mengaku tidak bisa menjalani hari-hari kami tanpa Engkau Tuhan. Pegang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasihlah. Engkau ya Tuhan yang menjadi andalan hidup kami.
Dan ucapan syukur kami Tuhan sebagai bukti kami merendahkan hidup kami di hadapan-Mu. Kami mengandalkan Engkau, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari semua yang percaya dan dipenuhi dengan rasa syukur dari hati kita, katakan bersama-sama, amin, haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagi Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak disembah, haleluya. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kami mau bersorak untuk Engkau Tuhan, dan kami mau bersyukur untuk Engkau ya Tuhan. Dalam puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari bersorak untuk Tuhan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Kami mau bersorak dan bersyukur untuk Engkau ya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari bersorak. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah,
haleluya, 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 haleluya. Kami bersorak dan bersukacita karena Engkau baik ya Tuhan. Haleluya. Mari bersorak untuk Tuhan. Kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujian kemuliaan dari kami Tuhan, hanya kami naikkan untuk Engkau Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat firman Tuhan. Biarlah pujian kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari siapkan hati. Haleluya. Ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku. Kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayakanku. Ini aku layani-Mu. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Berikan syukur kita kepada Tuhan. Ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu Layakanku, kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayakanku. Kini aku layani-Mu. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima
bagiku. Mari kita akan bersama-sama syukur. Mari kita bangun berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Syukurku Buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku, buat anugerah kasih-Mu bagiku, buat anugerah kasih-Mu bagiku. segala pujian, hormat, syukur kami bawa kepada-Mu Tuhan. Buat kasih setia, buat anugerah Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami boleh kembali ada di dalam bait-Mu yang kudus, untuk menaikkan pujian, penyembahan, serta pengagungan kami Bapa. Buat Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan yang boleh kami bawa di hadapan-Mu pada saat ini, itu boleh jadi satu persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Dan nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Saat ini tiba saatnya bagi kami untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan sendiri yang karuniakan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian yang daripada Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Berikan hati dan telinga seorang murid Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan pengajaran firman pada saat ini. Dan hamba berdoa menyerahkan Tuhan buat penyampaian kebenaran firman-Mu dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan Bapak bisa dukung kembali. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Sungguh satu kesempatan yang indah kalau kita boleh kembali bertemu di dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Ya, ini pertemuan kita yang pertama di dalam ibadah raya pada bulan Januari di tahun baru 2023. Firman Tuhan pada saat ini akan mengambil tema mengenai perubahan karakter dengan subtema tentang sukacita. Bapak Ibu saya kasih, kita semua mengerti bahwa sukacita itu merupakan salah satu buah roh yang paling penting di dalam kehidupan kita. Ya, mengapa sukacita menjadi satu buah roh yang sangat penting di dalam kehidupan kita? Karena roh sukacita ini akan sangat menolong kita pada saat kita sedang merasa sedih, ketika kita sedang sakit, kita menderita secara fisik, ataupun kita sedang merasa kecewa. Bahkan kesibukan-kesibukan yang terjadi di dalam kehidupan kita atau kesibukan yang berlebih itu dapat membuat diri kita menjadi stres dan merasa tertekan. Tetapi semuanya itu akan dapat kita kalahkan jika kita dapat mengembangkan buah sukacita di dalam diri kita yang sudah dikaruniakan oleh Roh Kudus. Dan mengapa kita harus mengembangkan buah roh sukacita ini? Sebab roh sukacita ini bukanlah hal yang kita miliki sejak lahir. Ya, bukan tiba-tiba itu ada di dalam diri kita, tetapi roh sukacita ini akan bisa kita kembangkan ketika Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita, memberikan sukacita yang tidak saja sukacita yang semu atau sukacita yang dunia berikan, tetapi menjadi satu sukacita yang sejati yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita perlu untuk mengembangkan roh sukacita ini di dalam kehidupan kita. Dan kita semua juga tahu sukacita yang sejati adalah menjadi bagian dari karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, di mana kuasa Roh Kudus itu akan membantu kita sehingga kita boleh memiliki satu karakter atau kepribadian baru, sehingga kita akan menghasilkan buah-buah roh yang berkualitas di dalam kehidupan kita. Buah roh yang tidak hanya menjadi berkat buat diri kita sendiri secara pribadi, tetapi juga buah-buah roh lain yang akan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan kalau kita mau lihat lebih jauh, apa sih sebenarnya dimaksud dengan sukacita itu? Ya, kalau kita lihat kata yang dipakai di dalam Galatia pasal 5 ayat ke-22,
Di situ digunakan akan bahasa Yunani. Sukacita itu dikatakan sebagai cara. Ya, cara. Cara itu berarti akan satu perasaan senang yang berlandaskan kasih karunia, berkat, janji, dan juga kehadiran Allah yang dimiliki orang yang percaya kepada Kristus. Ya, jadi satu sukacita yang Tuhan berikan kepada kita, karena sukacita itu ada memiliki landasan akan kasih Tuhan, akan kebaikan Tuhan, akan karunia Tuhan, dan juga buat setiap janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga itu menghasilkan satu sukacita, suatu kegembiraan, suatu keriaan di dalam kita, dan itu dimiliki oleh orang-orang yang benar-benar menaruh hidupnya percaya hanya kepada Kristus saja. Bapak Ibu saya kasih, ciri dari orang yang di dalam dirinya terhadap sukacita itu akan terlihat ya di dalam sifat emosinya yang positif. Ya, dia banyak tertawa dan juga tersenyum. Ya, ini orang-orang yang bersukacita ini pada umumnya seperti ini. Dia punya emosi yang positif terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ya, dia banyak tertawa dan tersenyum. Karena apa? Dia memiliki sukacita yang memancar dari dirinya. Dan mereka yang dipenuhi dengan roh sukacita, pada umumnya mereka tidak mudah tersinggung atau marah. Ya, selain itu sikap pembawaannya adalah konsisten dan optimis. Ini orang-orang yang memiliki sukacita yang sudah dikembangkan di dalam Roh Kudus. Dan kalau kita lihat di dalam sukacita ini, ya punya satu hal yang unik dibandingkan dengan 8 buah roh yang lain. Ya, sukacita punya satu hal yang unik dibandingkan dengan 8 buah roh yang lain. Keunikannya adalah sukacita ini atau roh sukacita ini sulit untuk dipalsukan. Ya, sulit untuk dipalsukan. Karena apa? Karena roh sukacita ini melibatkan emosi kegembiraan di dalam diri kita. Ya, sekalipun seseorang itu pura-pura gembira atau pura-pura bersukacita, kebanyakan orang yang cukup peka itu akan melihat atau menyadari kepura-puraan dari sukacita atau kegembiraan yang dibuat-buat. Jadi bukan sukacita yang asli, bukan satu kegembiraan yang asli, tetapi satu kegembiraan yang dibuat-buat atau berpura-pura saja. Ya, contohnya, orang bisa memperlihatkan kasih, ya kasih kepada sesamanya. Misalnya dia bisa suka tersenyum, bisa suka memberi kata-kata yang positif, padahal hatinya sedang merasa kesal ataupun merasa putus asa. Dirinya sendiri sedang putus asa, tetapi dia bisa berpura-pura dengan memberi kata-kata yang positif, dengan menunjukkan muka yang sedang tersenyum. Padahal bukan itu yang ada di dalam dirinya yang sebenarnya. Atau juga orang bisa kadang-kadang berbuat baik, banyak memberi. Ya, kelihatannya dia murah hati, tetapi bisa saja dia melakukan hal itu untuk satu tujuan tertentu. Bukan karena memang hati yang suka memberi, hati yang rela memberi, hati yang penuh dengan belas kasihan dan murah hati, tetapi merupakan satu hal yang dia lakukan karena dia memiliki satu tujuan tertentu dengan melakukan hal tersebut. Ada juga orang Kristen yang kelihatannya lemah lembut dan dapat menguasai dirinya, tetapi hal itu hanya terjadi ketika orang itu ada di lingkungan gereja. Hal yang bertolak belakang akan muncul apabila mereka sedang ada di rumah atau mereka sedang ada di tempat kerja mereka. Ya, kalau di gereja itu kata-katanya baik, ya perilakunya baik, tetapi di tempat kerja, di rumah itu berbeda dengan apa yang tampak di gereja. Ya, itulah sebuah kepura-puraan yang seringkali terjadi atau topeng-topeng yang banyak dipakai oleh orang-orang Kristen. Tetapi berbeda dengan roh sukacita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Roh sukacita ini menjadi suatu roh yang sangat sulit untuk dipalsukan. Ya, karena apa? Terlihat dari emosi orang tersebut. Ya, orang yang sedang marah, orang yang sedang kesel, kalau tersenyum pasti kan senyumnya beda dengan orang yang benar-benar bersukacita dalam dirinya. Nah, kita akan melihat bagaimana agar kita dapat mengembangkan sukacita yang sejati di dalam diri kita. Hal yang pertama, agar kita bisa mengembangkan sukacita yang sejati di dalam diri kita, kita perlu memahami bahwa sukacita yang sejati itu hanya ada di dalam hadirat Allah.
Sukacita yang sejati yang dapat kita miliki itu hanya bisa kita dapatkan di dalam hadirat Allah. Mazmur pasal 16 ayat ke-11 berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Berarti kan di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, dan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ini yang dikatakan pemazmur, bahwa di hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, itu ada sukacita yang berlimpah-limpah yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang mau menerima sukacita itu di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saya kasih, persoalan ataupun pergumulan yang kita alami, yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali dapat merontokkan semangat kita dan juga dapat membuat kita menjadi kehilangan sukacita di dalam diri kita. Kita harus memahami bahwa sukacita yang diberikan oleh dunia itu sifatnya hanya sementara dan tidak akan bertahan lama. Ya, sukacita yang bisa dunia berikan itu bukanlah sukacita yang kekal, tetapi sukacita yang memiliki jangka waktu. Ya, dan jangka waktunya itu biasanya singkat. Ya, ketika misalnya Anda dapat rumah baru, pasti senang, pasti bisa bersukacita. Tetapi berapa lama sukacita itu akan bertahan di dalam diri kita? Ya, atau Anda mungkin mendapat mobil atau motor baru, itu juga mendatangkan sukacita buat diri kita. Tetapi berapa lama sukacita itu bisa terus bertahan di dalam kehidupan kita? Oleh karena itu sukacita yang dunia berikan itu sifatnya hanya sementara dan tidak akan bisa bertahan lama. Tetapi berbeda dengan sukacita yang asalnya daripada Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kita. Sukacita yang Tuhan berikan kepada kita itu tidaklah tergantung pada situasi dan kondisi. Sukacita dari Tuhan itu asalnya dari dalam hati kita dan dikerjakan oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Ya, sukacita itu asalnya di dalam hati kita dan itu hanya bisa keluar ketika Roh Kudus itu menguasai dan memenuhi hidup kita. Nah, karena sukacita itu dari Tuhan tidak tergantung kepada situasi dan kondisi, maka apapun keadaan yang terjadi di luar kita, itu seharusnya tidak akan pernah mempengaruhi sukacita kita. Karena sukacita ini sumbernya dari Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Dari satu hubungan yang dekat dengan Roh Kudus, sehingga apapun yang terjadi di sekeliling kita, itu seharusnya tidak mempengaruhi sukacita yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu maka Bapak Ibu saya kasih, mari kita mulai hari kita dengan mencari hadirat Tuhan sejak kita bangun dari tidur. Di dalam hadiratnya Roh Kudus itu akan mengimpartasi sukacitanya yang berlimpah-limpah, itu dapat mengalir di dalam hati kita. Dan ketika sukacita yang berlimpah-limpah yang Roh Kudus karuniakan di dalam kehidupan kita itu mengalir memenuhi hati kita, maka sukacita itu pasti akan meluap keluar dan terpancar melalui kehidupan kita. Dan ketika hal itu terjadi, maka tidak ada lagi yang namanya kesedihan, tidak ada yang namanya lagi ketakutan, kegelisahan ataupun kemarahan di dalam hati kita. Semuanya itu akan digantikan dengan sukacita yang melimpah melalui Roh-Nya yang kudus bagi kita semua. Ya, segala kesedihan, segala ketakutan, kekhawatiran yang ada di dalam kehidupan kita, ketika kita menerima sukacita dari Roh Kudus, sukacita yang sejati itu akan memberikan kepada kita, menghapuskan semua kesedihan, ketakutan, kegelisahan maupun kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun keadaan yang sedang kita alami, kita bisa tetap bersuka cita. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat ke-23 sampai yang ke-35, nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Di situ kita dapat melihat akan sebuah kisah dari Rasul Paulus dan Silas. Ya, Rasul Paulus dan Silas ketika mereka mengabarkan Injil, mereka memilih untuk tetap beriman dan bersuka cita meskipun mereka menghadapi berbagai macam kesulitan. Salah satunya, ketika mereka memberitakan Injil, mereka ditangkap oleh orang-orang yang tidak suka dengan Injil yang mereka beritakan dan kemudian mereka dihukum, ya, didera kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Nah, tapi saya kasih
berada di dalam penjara dengan kaki terpasung setelah didera berkali-kali tidak menjadi alasan bagi Paulus untuk tidak bersukacita. Bahkan apa yang mereka lakukan? Di tengah malam keduanya justru berdoa dan bernyanyi memuji Allah. Sukacita di dalam kehidupan mereka tidak tidak terpengaruh oleh situasi maupun kondisi yang sedang mereka hadapi. Ya, setelah mereka didera, dihukum cambuk, ya, oleh tentara Romawi, mereka dimasukkan ke dalam penjara, kakinya dipasung. Tetapi di situ mereka tetap mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Mereka bisa bernyanyi, mereka bisa memuji Tuhan. Ya, alih-alih mereka mengeluh akan keadaan yang mereka alami, mereka justru menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ya, karena apa? Karena mereka berdua ini tahu bahwa mereka menderita karena mengikuti Kristus. Oleh karena itu, mereka menjadi orang-orang yang dapat tetap bersukacita sekalipun keadaannya tidak mendukung mereka untuk bisa tetap bersukacita. Dan saat kita tinggal di dalam hadiratnya, sukacita yang kita miliki tidak lagi dikendalikan oleh situasi dan kondisi yang ada di sekeliling kita. Ya, karena apa? Kita percaya bahwa Tuhan yang selalu memegang setiap langkah kehidupan kita. Amin. Tuhan memberikan rancangan yang terbaik buat setiap kita. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan buat kehidupan akan anak-anaknya. Tetapi rancangan Tuhan adalah damai sejahtera yang Tuhan karuniakan bagi setiap orang yang mau mengikuti dan taat akan kehendak-Nya. Jadi kita tidak lagi terpengaruh oleh keadaan yang ada di sekeliling kita. Kita bisa tetap percaya, kita bisa tetap berharap kepada Tuhan. Dan ketika kita memiliki kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita, ya, orang-orang pasti akan bertanya-tanya dari mana sumber sukacita itu. Ya, ketika ada masalah, ada pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetapi dalam diri kita itu kita bisa tetap bersukacita, maka hal ini pasti akan terjadi. Orang-orang akan bertanya, gimana keadaan kamu? Kok seperti ini masih bisa tetap bersukacita? Dan ketika orang-orang itu bertanya dari mana sumber sukacita kita, disitulah terbuka satu kesempatan untuk kita boleh menyaksikan akan sumber sukacita yang sejati. Rahasia sukacita kita itu ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dia memberikan sukacita yang sejati di dalam kehidupan kita. Bukan sukacita yang dunia berikan, tetapi sukacita yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus-Nya di dalam diri kita. Bapak Ibu saya kasih, menjadi orang yang bersukacita saat keadaan sedang baik itu biasa. Tetapi orang yang tetap bersukacita di tengah kondisi yang sulit itu baru namanya luar biasa. Ya, dan hal ini hanya bisa terjadi ya ketika Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan kita. Hal itu yang memampukan kita untuk kita boleh memiliki sukacita yang sejati, yang bisa memancar keluar ya dari kehidupan kita. Dan hanya dengan tinggal tetap di dalam hadirat-Nya, ya niscaya kita pasti akan mengalami sukacita di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu milikilah kerinduan untuk selalu berada di dalam hadirat Tuhan. Dan ketika hadirat Tuhan itu memenuhi kehidupan kita, maka sukacita itu pasti akan ada di dalam kehidupan kita. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, bagaimana kita bisa mengembangkan sukacita yang sejati di dalam kehidupan kita? Hal yang kedua adalah dengan bersukacita, kita itu akan lebih kuat menghadapi tekanan. Kalau kita memiliki roh sukacita di dalam kehidupan kita, maka kita akan lebih kuat di dalam menghadapi tekanan di dalam kehidupan ini. Mazmur 28 ayat yang ke-7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Ya, pemazmur memberikan satu kata-kata yang indah, bahwa Tuhan menjadi kekuatan dan perisai atas kehidupan kita. Dan ketika hati kita percaya kepadanya, dikatakan aku tertolong. Ya, sebab itu beria-ria hatiku dengan nyanyian dan aku bersyukur kepadanya. Artinya apa? Kita bisa menaikkan sukacita karena hanya Tuhan yang menjadi kekuatan dan perisai di dalam kehidupan kita, sehingga hati kita boleh selalu bersukacita.
Dan sukacita juga merupakan satu kekuatan yang akan membuat seseorang itu akan berdiri teguh, tidak goyah, dan giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Jika kita memiliki sukacita yang sejati itu di dalam diri kita, maka itu akan membuat hidup kita menjadi orang-orang yang berdiri teguh, baik di dalam iman kita, di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Tidak mudah goyah ketika masalah datang, ketika cobaan datang, kita tetap berdiri teguh. Karena apa? Ada sukacita di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam Habakuk 3 ayat ke-17 sampai ke-18, ya, sukacita seperti inilah yang dirasakan oleh Nabi Habakuk. Habakuk pasal 3 ayat ke-17 dan 18, di situ dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku, perhatikan, akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, bahkan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ya, kalau kita lihat apa yang Nabi Habakuk alami ini adalah seperti orang yang sudah jatuh, ya, kepleset, ketimpa tangga, ketimpa ember, dan ketimpa segala sesuatunya. Ya, dia mengalami banyak dalam tanda petik kesialan di dalam kehidupannya. Ya, pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang alias hilang. Ya, tetapi apa yang dia lakukan? Dia bisa tetap bersorak-sorai, bahkan beria-ria di dalam Tuhan. Ya, kalau bukan orang yang benar-benar punya sukacita yang sejati, ya, dia tidak akan bisa melakukan hal ini. Ya, kalau kita lihat fakta dan kondisi yang terjadi, ya, Nabi Habakuk punya banyak alasan, ya, untuk dia bersedih, meratap, dan putus asa. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan mencatat bahwa aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini satu hal yang luar biasa. Kesaksian yang dahsyat dari Nabi Habakuk, bahkan ketika dia menghadapi hal-hal yang mengecewakan hidupnya, yang membuat dirinya bisa putus asa, ya, tetapi dia tetap menerima sukacita daripada Tuhan. Dia bisa tetap bersorak-sorak di dalam Tuhan, bahkan dia bisa beria-ria di dalam Allah. Tapi yang saya kasih, beberapa minggu yang lalu kan kita juga melihat, ya, bagaimana ketika saudara-saudara kita banyak yang mengalami kebanjiran, ya, termasuk saya, rumah saya juga banjir, ya, karena banjirnya itu memang luar biasa tinggi, ya, tetapi di tengah-tengah situasi seperti itu, masihkah kita bisa bersukacita? Ya, kalau kita bisa tetap ada di rumah, tidak perlu mengungsi. Ya, kalau Anda lihat saudara-saudara kita yang ada di, misalnya di Villa Marina atau di Puri Dinar Asri itu, mereka harus sampai mengungsi, karena apa? Ya, banjirnya itu sampai 1-2,5 meter tingginya, dan itu membuat mereka tidak bisa tinggal di rumah. Dari tengah-tengah keadaan seperti itu, masihkah kita bisa bersukacita? Bisakah kita mengucap syukur? Ya, meskipun memang kalau kebanjiran itu tidak enak, ya, bersih-bersihnya itu yang susahnya luar biasa. Ya, tetapi di tengah-tengah situasi itu, masihkah kita bisa bersukacita bahwa Allah masih melindungi kita? Ya, kalau banjirnya 1 meter sampai 2,5 itu, barang-barangnya mau dipindahkan kemana? Ya, mau diangkat ke atas rumah juga mungkin tidak kuat, ya kan? Karena mungkin juga hujannya sedang deras. Tetapi kalau kita masih berada dalam perlindungan Tuhan, di rumah saya itu banjirnya kira-kira ya semata kaki, ya, masuk. Biasanya tidak pernah masuk, tapi kemarin karena curah hujannya begitu deras itu terjadi hal seperti itu. Ya, tapi kita tetap aja bersukacita dan berdoa biar banjirnya cepat surut, karena kemarin memang surutnya agak lama. Ya, tetapi disitulah kita belajar untuk kita boleh mengalami sukacita yang sejati daripada Tuhan di tengah situasi maupun kondisi yang sedang terjadi.
Bapak Ibu saya kasih, sekalipun saat ini dunia dikatakan sedang akan mengalami krisis di masa-masa yang akan datang akibat pandemi, tetapi syukur kepada Tuhan, sebab bagi kita Tuhan berjanji, Tuhan sudah sediakan sukacita dalam porsi yang ekstra. Amin. Tuhan berikan porsi ekstra buat kita. Ketika banyak masalah, banyak pergumulan di dalam kehidupan kita, Tuhan berikan porsi ekstra buat kehidupan kita. Ya tidak hanya porsi ekstra, tapi bahkan porsi yang ekstra large. Ya, sukacita yang ekstra besar Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mau tetap percaya, kita tetap berharap kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan sedang menjaga kehidupan kita. Dan saat dunia saat ini juga sedang mengalami krisis damai, ya, tetapi kita ada damai sejahtera, porsi jumbo yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, begitu besar sampai kita akan dibuat tercengang dan terkagum-kagum akan kasih Tuhan, akan hal-hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita sebagai anak-anaknya untuk kita tidak membuka hati kita, ya, membiarkan Roh Kudus itu masuk di dalam kehidupan kita dan memberikan kepada kita itu satu sukacita yang sejati, ya, sukacita yang membuat kita bisa tetap teguh bertahan menghadapi segala tekanan, menghadapi segala masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saya kasihi, walaupun kita sedang hidup di masa yang sulit, ya, kita bisa tetap merasakan, ya, sukacita jika kita menerima kuasa Roh Allah di dalam diri kita. Ya, kuasa Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita sukacita. Buah-buah roh yang terus berkembang dari waktu ke waktu itu akan terus memenuhi kehidupan kita. Ya, tetapi sukacita yang sejati Tuhan berikan kepada kita jika kita membiarkan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Allah itu sudah cukup bagi kita. Allah menjadi sumber kepuasan di dalam kehidupan kita. Di dalam situasi apapun ketika kita mendapatkan Allah, maka kita akan mendapatkan sukacita yang berlimpah-limpah daripadanya. Ya, sukacita yang memberikan kepada kita kekuatan, sukacita yang memberikan kita itu bisa dekat dengan Tuhan. Ya, tapi kita juga perlu waspada di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kenapa hal-hal yang perlu kita waspadai agar sukacita kita jangan sampai tercuri. Ya, jangan sampai sukacita tercuri oleh roh jahat, tercuri oleh kuasa kegelapan, ataupun tercuri oleh keadaan-keadaan yang sedang terjadi di sekeliling kita. Ya, kita perlu belajar bahwa ketika sukacita itu sampai tercuri, maka hidup kita akan penuh dengan kesusahan. Ya, kita percaya bahwa ketika kita memiliki sukacita itu, kita jaga kehidupan kita, jaga hati kita, ya, agar hal-hal sukacita itu tidak tercuri oleh keadaan-keadaan yang ada di sekeliling kita. Meskipun kita mengalami pergumulan dalam kehidupan ini, ada masalah yang Tuhan izinkan kita hadapi, ya, tetapi kita percaya bahwa manusia roh kita itu akan dapat terus bersukacita dalam kondisi apapun yang sedang kita hadapi. Dan Tuhan mau kita semua ada di tingkat ini, di tingkat di mana kita bisa terus bersukacita dalam kondisi yang sedang kita hadapi. Apapun kondisinya, apapun situasinya, Tuhan ingin kita bisa menjadi orang-orang yang bisa tetap bersukacita. Dan itu hanya bisa terjadi ketika Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu berkata, tidak masuk akal bagaimana bisa melakukan hal ini. Ya, memang benar hal ini tidak masuk akal. Ya, karena apa? Karena pekerjaan Tuhan di dunia ini tidak ada yang masuk akal. Tetapi kalau saudara berjalan bersama Roh Kudus, apa yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Amin. Ya, kalau secara manusia memang tidak masuk akal. Bagaimana ketika ada masalah, ada pergumulan bisa tetap tersenyum, bisa tetap bersukacita, bahkan bisa memberikan kata-kata positif buat orang lain. Tetapi ketika kita percaya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita, Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk melakukan hal-hal yang mustahil, dan kita percaya bahwa ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, buah-buah roh itu akan terus muncul di dalam kehidupan kita. Salah satunya roh sukacita ini yang memampukan kita untuk kita memiliki kekuatan, memiliki pengharapan saat kita hidup di dalam
tekanan yang sedang terjadi. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau angkat sebuah pujian untuk kita menyambut firman Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Ya, kita percaya darah Yesus yang sudah menyucikan kita, darah Yesus yang sudah membebaskan kita, dan darah Yesus juga mengubahkan kita semua menjadi orang-orang yang baru, orang-orang yang boleh mendapatkan sukacita yang sejati di dalam kehidupan kita. Mari kita mau berdiri bersama-sama, kita angkat pujian dan kita juga akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk kita boleh mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, menari bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. darahmu Yesus, Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. sukacitaku penuh. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Katakan dengan iman, darahmu Yesus, Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. 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 baru. Mari kita datang di hadirat Tuhan. Saat ini Tuhan sedang memberikan kepada kita. Dia sediakan sukacita yang sejati bagi setiap kita yang mau membuka hatinya untuk Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita. Dan ketika Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita,
dan kita mau tetap berdiam di dalam hadirat Tuhan, maka kita percaya roh sukacita itu akan Tuhan limpah-limpahkan di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap pergumulan, setiap persoalan atau apapun yang sedang kita hadapi saat ini, kita tidak pernah menjadi orang yang bisa kehilangan sukacita. Karena sukacita yang sejati yang Tuhan sediakan itu ada di dalam diri kita semua. Dan saat ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk menerima sukacita yang sejati daripada Tuhan, kalau engkau benar-benar berkata, Tuhan aku rindu untuk memiliki sukacita yang sejati yang berasal daripada Tuhan, engkau boleh mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kalau engkau mau menerima sukacita yang sejati, Tuhan akan anugerahkan sukacita yang sejati itu berlimpah-limpah di dalam kehidupanmu. Sehingga setiap pergumulan yang sedang kau hadapi saat ini, setiap persoalan yang kau hadapi saat ini, engkau bisa menjalaninya dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Karena kita percaya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, Dia perisai kita. Dan sama seperti Nabi Habakuk, sekalipun mengalami pergumulan yang berat dalam kehidupannya, dia bisa tetap bersuka di hadapan Tuhan. Dia bisa tetap beria-ria di dalam Allah. Semuanya karena sukacita yang sejati yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita semua. Bapa di dalam surga, Engkau melihat bahwa setiap tangan anak-anak-Mu yang terangkat kepadamu Tuhan. Mereka yang merindukan Yesus memberikan karunia sukacita yang sejati di dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya hari ini Tuhan, Kau karuniakan buat setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sukacita yang sejati berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Sukacita yang sejati Tuhan karuniakan dalam kehidupan mereka, mengalir dari tempat yang maha tinggi. Kasih Yesus, sukacita itu tinggal Tuhan di dalam kehidupan akan anak-anak-Mu Tuhan. Jemaat-jemaat yang rindu untuk mengalami sukacita yang sejati yang daripadamu Tuhan, sehingga hidup mereka boleh diubah, cara pandang mereka boleh diubah, karakter mereka boleh diubah oleh Tuhan, sehingga mereka memiliki karakter dan cara pandang yang baru di hadapan-Mu Tuhan. Karena mereka punya sukacita yang berlimpah-limpah daripada Tuhan yang sudah Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan mereka semua Bapa. Dan kami terima, percaya dengan iman bahwa kami boleh terima sukacita yang sejati itu ada di dalam diri kami semua Tuhan. Sehingga kami tidak lagi tinggal di dalam kecewaan, tinggal di dalam kesusahan, tinggal di dalam setiap masalah yang ada. Tetapi kami boleh maju Tuhan, boleh semakin bersemangat di dalam Tuhan. Karena kami mendapatkan akan satu kekuatan yang baru bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami boleh melihat sukacita itu terus tinggal di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kasih karunia, buat kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan, dan buat sukacita-Mu yang sudah Tuhan limpahkan pada kami Tuhan pada saat ini. Dan saat ini kami juga mau bersama-sama Tuhan untuk menyiapkan akan hati kami Tuhan untuk mengambil bagian di dalam perjamuan yang kudus. Kau memberkati kami Tuhan untuk kami boleh bersama-sama mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Engkau yang menyucikan, melayakan kami Tuhan untuk boleh bersama-sama memakan tubuh-Mu Tuhan dan meminum darah-Mu Tuhan, untuk kami mengingat pengorbanan-Mu yang sudah Tuhan lakukan bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, dan hamba berdoa menyerahkan Tuhan untuk perjamuan kudus pada saat ini ke dalam berkat dan penyertaan tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Bapak Ibu kembali, dan saya mengundang para petugas perjamuan kudus bisa maju ke depan untuk kita boleh bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk boleh mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Tuhan. Sebelum kita mengambil bagian di dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan, kita mengingat pada waktu malam terakhir sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Tuhan Yesus mengadakan akan perjamuan yang terakhir bersama dengan murid-muridnya di loteng Yerusalem. Di sana Tuhan mengambil roti, Dia memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Dan setelah makan Tuhan mengambil cawan anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darahku. Ingatlah setiap kali kita makan roti tubuh Tuhan
dan minum darah Yesus, akan pengorbanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Dia mati menebus kehidupan kita, dia mati menyucikan dosa-dosa kita, dan dia mati untuk mengubahkan kehidupan kita menjadi hidup yang baru. Mari pada pagi hari ini dengan iman dan percaya kita kepada Tuhan, kita terima roti tubuh Tuhan dan cawan darah Yesus bersama-sama. Sukacitaku penuh, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, Ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku. mari kita bangkit diri bersama-sama. Darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Mari Bapak Ibu, pada saat ini mari kita pegang roti tubuh Tuhan di tangan kanan kita. Kita mau angkat tinggi ke atas dan kita akan bersama-sama memperkatakan iman, karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan itu ya akan Tuhan lakukan bagi kita semua. Mari ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Aku percaya roti ini roti ini adalah tubuh Tuhan. adalah tubuh Dan cawan ini dan cawan ini adalah darah Yesus. adalah darah Tuhan Yesus. Oleh darahnya Oleh darahnya segala dosa segala dosa dan kesalahanku dan kesalahan sudah ditebus, sudah ditebus, diampuni Tuhan ampuni Tuhan di atas salibnya. atas salib. Sekarang aku selamat Sekarang aku dan masuk kerajaan surga. masuk kerajaan Oleh bilurnya oleh bilu segala kelemahan segala kelemahan dan sakit penyakitku sakit penyakit sudah ditanggung Tuhan sudah ditanggung di atas kayu salibnya. atas kayu salib. Sekarang aku sembuh, sekarang aku sehat sehat. karena mujizat Tuhan Mujizat nyata dalam hidupku. nyata dalam Hidupku senang, hidupku senang, diberkati Tuhan Diberkati untuk melayani gerejanya. melayani Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan. Mari dengan iman dan percaya kita makan roti tubuh Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Pindahkan cawan darah Yesus tangan kanan kita. Ini darah Yesus, darah yang begitu mahal yang telah tercurah bagi kita semua. Maka dengan iman dan percaya kita minum cawan darah Yesus bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Mari kita ambil waktu sejenak untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Ingat kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Dia berikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Datang ke dalam dunia, mati buat kita, tersalib di atas kayu salib. Sehingga kita boleh menerima keselamatan, kehidupan yang kekal. Dosa kita boleh disucikan. Dia membebaskan kita dari hukuman dosa. Dan dia mengubahkan kehidupan kita untuk memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Thank you Lord Jesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Kasih-Mu begitu besar bagi kami semua Bapa. Pengorbanmu tidak terkira ya Bapa. Kamu rela menanggung siksa dosa bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Buat Tuhan Yesus yang telah mati bagi kami semua. Haleluya, haleluya. Hati kami dipenuhi dengan rasa syukur kepadamu Bapa. Ketika kami boleh kembali mengingat akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib melalui perjamuan kudus pada saat ini Tuhan. Dan kami percaya kami boleh membawa kuasa kebangkitan-Mu itu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami benar-benar mengalami hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Karena darah-Mu yang sudah membasuh segala dosa kami Tuhan. Yang menyucikan hidup kami Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami boleh pada pagi hari ini mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kau menyucikan Tuhan kami semua. Untuk kami boleh benar-benar diubahkan Tuhan. Memiliki transformasi dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Yesus itu yang tinggal dan hidup di dalam diri kami semua. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk berkat-Mu. Dan Kau memberkati buat setiap jemaat Tuhan. Ketika mereka menghadapi pergumulan, permasalahan ataupun kelemahan dalam kehidupan mereka. Engkau Tuhan yang menjadi penolong kekuatan di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Dan kami percaya kuasa Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap sama. Tuhan Yesus yang berkuasa, Tuhan Yesus sanggup menolong kehidupan kami semua. Dan kami mengucap syukur buat berkat pada saat ini Bapa, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sementara cawan-cawan bisa dikumpulkan, katakan, darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit
Dia sembuhkan, yang susah Dia rindukan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan mendengarkan beberapa informasi kegiatan gereja kita yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Pratama Yohan Immanuel Praitno. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Informasi pertama, ibadah raya onsite kita minggu depan pada tanggal 22 Januari 2023 akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Yogi Santoso. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini dapat tetap mengikuti ibadah secara pada pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Informasi kedua, akan diadakan komsel gabungan pada hari Selasa 17 Januari 2023 jam 6 sore di Aula Gedung Philadelphia dengan acara Fellowship Komsel awal tahun. Berikutnya, bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang sekali lagi kita akan dapat bangkit berdiri untuk dapat akhiri ibadah kita dan menerima doa berkat. Cek. Terima kasih Bapak, kami sungguh bersyukur untuk anugerah dalam hidup kami. Sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk dapat beribadah bersama-sama, baik secara onsite maupun secara online. Kami tetap bersuka cita, bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu atas hidup kami. Dan sebentar kami mau akhiri ibadah kami Tuhan, biar Engkau curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah atas kami semua. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada akhir ibadah kita, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan, tangkap dan terimalah berkat Tuhan atas hidup-Mu. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga-Mu, Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan-Mu, Tuhan memberkati Engkau dengan kesehatan yang baik, Tuhan memberkati pendidikan yang sedang Kau jalani, Tuhan memberkati pelayanan-Mu makin dahsyat dan makin luar biasa. Tuhan memberkati hidupmu sehingga hidupmu berhasil, beruntung dan berkemenangan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha, saat Tuhan Yesus yang sangat kita rindukan, yang sangat kita kasih itu datang kembali untuk kali yang kedua. Dan semua yang percaya terima berkat Tuhan berkata amin. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya.